البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat, berkaitan masalah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang mana sudah kita lewati 3 pembatal keislaman. Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu berbuat kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seseorang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara di dalam meminta syafaat maupun menolak bala serta malapetaka. Jadi tidak minta langsung kepada Allah taala tapi menjadikan perantara-perantara. Mungkin orang saleh atau yang semisalnya mereka anggap saleh. Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, yang ketiga adalah barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufuran orang kafir atau membenarkan agamanya orang kafir, maka dia kafir. Itu pembatal yang ketiga. Jadi kalau kita ragu dengan kekufuran orang kafir enggak boleh. Atau kita malah membenarkan agamanya orang kafir juga enggak boleh. Nah, atau kita enggak mau mengkafirkan orang kafir, itu juga tidak diperkenankan. Oleh karena itu 3 pembatal sudah kita lewati. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita ambil adalah barang siapa yang meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna maupun yang lebih bagus melainkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Maksudnya dia meyakini bahwasanya ada petunjuk atau syariat yang lebih sempurna dan lebih bagus daripada petunjuk Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Apa maksudnya ya? Misalkan dia lebih mengedepankan undang-undang atau peraturan selain Al-Quran was sunnah, mengatakan itulah yang terbaik, itulah yang terbagus, itu yang lebih sempurna daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu terjatuh dalam kekufuran. Seperti yang beliau sebutkan kemarin, kalladzi yufaddil hukmat tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Seperti orang yang lebih mengedepankan, mengutamakan hukum tawaghit. Tawaghit itu adalah hukum-hukum yang selain hukum Allah dan Rasulnya daripada hukum Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Oleh karena itu harus kita berhati-hati barakallahu fikum. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa khairul huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan halaman yang ke-68. Qala asy-syarih asbahullah, fa'adahu sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi wa ba'da zamanihi qad syahidu lahu bisyaraf was-sidq wal amanah wal akhlaq wasirah al-mardiyah. Dan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau maupun setelah zaman beliau, maksudnya setelah beliau meninggal maupun ketika beliau masih hidup, mereka menyaksikan adanya pada Rasulullah itu kemuliaan, kejujuran, amanah, akhlak, dan juga barakallahu fikum riwayat hidup yang diridhai. Apa maksudnya ya? Dalam artian mereka orang-orang itu musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau masih hidup juga mengakui bahwasanya Rasulullah itu orangnya amanah, jujur dan semisalnya. Bahkan setelah beliau meninggal, setelah zaman beliau juga mengakui bahwasanya Rasulullah itu orangnya adalah amanah, jujur, memiliki akhlak yang baik. Kemudian riwayat hidupnya juga
diridhoi dan semisalnya. Tapi wa inna ma'abu alaihi wa naqamu minhu tasfiha ahlamihim wa aibu alihatihim bi za'mihim dzalik. Hanya saja mereka mencaci dan juga menyacat terhadap Rasulullah, dan bahkan mereka memberikan hukuman atau serta memusuhi Rasulullah. Sebabnya apa? Tasfiha ahlamihim. Karena dalam rangka untuk membodohkan impian-impian mereka dan juga cacian atau catatan daripada alihah-alihah mereka dengan sangkaan mereka terhadap hal tersebut. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya karena mereka, kenapa kok mereka marah kemudian menghukum Rasulullah dan juga mereka intinya ingin membunuh Rasulullah? Dikarenakan Rasulullah dan juga para sahabatnya tentunya memerangi ilah-ilah mereka. Maksudnya menumpaskan kesyirikan. Paham ya? Akhirnya mereka marah karena mereka enggak ingin kalau seandainya sesembahan-sembahan mereka dijadikan satu. Pengennya itu banyak gitu. Paham ya? Oleh karena itu mereka Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang mereka apa? Mengatakan bahwasanya aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad itu ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Jadi mereka paham ketika diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, paham. Oleh karena itu mereka enggak mau. Kenapa tidak mau? Karena konsekuensi kalimat la ilaha illallah harus meninggalkan apa? Sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu konsekuensinya. Oleh karena itu mereka paham aslinya ya. Sehingga ketika diperintahkan enggak mau mereka. Dan ketika didakwai malah justru Abu Lahab mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana? Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Enggak terima. Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah apa maknanya? Jangan dibolak-balik ya. La ma'budu bihaqqin. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah. Di dalam la ilaha illallah ada dua rukun. Apa itu? Akh Abdullah. An-nafy wal isbat. Apa itu nafi? Kemudian apa itu isbat? Barakallahu fikum. Dua rukun tersebut harus terpenuhi pada kalimat la ilaha illallah. Berarti otomatis ketika mereka didakwai, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau. Karena mereka harus konsekuensinya apa? Konsekuensinya keharusan mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan, berhala-berhala. Paham itu ya? Oleh karena itu mereka enggak mau. Ketika diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak mau karena maknanya mereka tahu gitu loh. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Dan itu tidak cukup dengan rukun-rukun saja, bahkan ada syarat-syaratnya. Syaratnya ada berapa, Akh Muhammad? 8 terkumpul pada sebuah pantun atau puisi, masih ingat? Ya. Barakallahu fikum. 8 syarat terkumpul pada sebuah pantun atau puisi. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabilaha, wa zida thaminuha. Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. 8 syarat sudah kita lewati semuanya. Ini sekedar cuplikan bahwasanya mereka orang-orang kufar Quraisy ketika didakwanya Rasulullah mereka paham makna la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka enggan untuk mengucapkannya karena konsekuensinya harus meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keliru ya. Makna la ilaha illallah apa tadi maknanya? Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ada lafaz berhaknya ya, bukan tiada Tuhan selain Allah, bukan. Kalau tiada Tuhan selain Allah itu keliru atau benar Pak Numan? Kalau tiada Tuhan selain Allah itu. Salahnya dari sisi mana? Kalau begitu berarti sembahan yang disembah orang-orang musyrik itu berarti Allah. Ahsan barakallahu fikum. Berarti mengharuskan ucapan mereka tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-tuhannya mereka sembah orang musyrikin atau misalnya adalah Allah itu loh. Paham ya? Tiada Tuhan-tuhan yang ada kecuali Allah, itu maknanya. Tapi harus ada lafaz berhak. Maksudnya tiada sembahan-sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Berarti
Kalau seandainya ada sembahan-sembahan yang ada itu bukan apa? Tidak berhak sehingga bukan Allah. Apa maksudnya ya? Nah, kita lanjutkan di sini. Wa illa jika tidak demikian kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahum bil haqqi wan nurul mubin min 'indi rabbil alamin wa bid-dinis sahih. Dan jika tidak demikian pada asalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di hadapan mereka dengan kebenaran, dengan al-haq dan juga cahaya yang gamblang terang dari sisi Rabbil alamin, dari sisi Rabb semesta alam, wa bid-dinis sahih dan juga membawa agama yang benar. Al-kafinu liman tamassaka bihi bis-sa'adati wal khair fid dunya wal akhirah. Itu orang yang memberikan jaminan bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan apa? Dengan agama yang benar tersebut, dengan as-sa'adah, kebahagiaan, wal khair, kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Rasulullah mengatakan, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Jadi jaminan barakallahu fikum, na'am. Karena kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya na'am barakallahu fikum tidak ada lagi setelahnya kecuali apa? Kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah kebenaran melainkan kesesatan. Kemudian suatu ketika Rasulullah juga na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah ketika menghancurkan berhala-berhala, Rasulullah mengatakan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan, karena sesungguhnya kebatilan pasti akan hancur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahiq." Naam, dan kami lemparkan al-haq itu di atas kebatilan, maka tiba-tiba kebatilan itu akan hancur lebur. Menunjukkan bahwasannya, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, al-haq yaitu kebenaran barakallahu fikum itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya agama Islam yang benar ini. Kemudian berikutnya kemarin sudah kita lewati ya, meyakini bahwasanya ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna atau lebih bagus, itu sudah masuk dalam kekufuran walaupun tidak mengamalkannya. Meyakini saja. Nah, sekarang yang kedua, apalagi meyakini plus mengamalkan. Lebih parah enggak berarti? Lebih parah meyakini saja ya, meyakini saja kata beliau. Semata-mata meyakini, kemarin yang pertama itu ya, semata-mata meyakini bahwasannya adanya petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna dan lebih bagus, itu aja terjatuh dalam kekufuran, apalagi meyakini plus melakukannya. Kita lihat sini, al-amru tsani, perkara yang kedua, man i'taqada, barang siapa yang meyakini anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi mujarrad i'tiqadin. Barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Rasulullah lebih baik daripada hukumnya, nam semata-mata meyakini saja walau lam yaf'al, walaupun dia tidak melakukannya, seperti yang pertama kemarin kan, fahuwa kafir, maka dia sungguh telah kafir, sya'a am aba. Dia enggan maupun mau ataukah enggak mau tetap dihukumi seperti itu. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih dalam kitab Ighathatul Lahafan, beliau mengatakan fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba, wa mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dallun sya'a am aba. Beliau menghukumi secara global. Dalam artian hukum asal seperti itu. Orang yang berpaling daripada tauhid, maka dia dikatakan musyrik. Mau atau enggak mau musyrik. Itu hukum asalnya. Berpaling dari tauhid. Karena tauhid apa? Tauhid itu kan ifradullah ta'ala bil ibadah. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Berarti kalau berpaling dari tauhid, otomatis dia musyrik. Berbuat kesyirikan. Menduakan Allah taala dalam beribadah. Kemudian beliau mengatakan wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dallun sya'a am aba. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah, maka sungguh dia telah dikatakan mubtadi', pelaku bid'ah, dan juga dia sesat, mau ataukah tidak mau. Dalam artian apa? Ini hardikan yang sangat kuat bagi orang-orang yang meninggalkan tauhid dan juga meninggalkan as-sunnah. Naam. Kalladzi yufaddilu hukma at-tawaghid la'anahumullah ta'ala 'ala hukmih. Seperti orang yang lebih mengedepankan hukum taghut-taghut, tawaghid jamak daripada taghut ya. Nah, barakallahu fikum, ana taghut yang paling sempurna adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih, dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih dalam kitab apa? Akhir-akhir usul as-salasah atau salatul usul. Beliau mengatakan, "Na'am kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in." Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddah
min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Artinya setiap sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batasannya, baik sesuatu yang disembah ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati, kalau sampai melampaui batas, nah maka dikatakan sesuatu tersebut adalah taghut. Paham ya? Nah, disebutkan para ulama ditambahi lafaz apa wa radin, dalam keadaan dia ridha. Dia ditaati untuk selain Allah Taala ridha, taghut. Paham ya? Dia disembah untuk selain Allah Taala ridha juga, taghut. Paham ya? Dia ditaati, dia diikuti untuk selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, selain Allah dan Rasulnya, dia ridha, itu juga taghut. Paham ya? Itu makna yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, na'am rahmatullahi alaih. Ada juga makna yang lain yang singkat, yaitu kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha, itu juga taghut. Apa maksudnya ya? Jadi maksudnya tauhid ini maksudnya hukum-hukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena sekarang ini orang-orang barakallahu fikum hafizakumullah semula di atas Al-Qur'an was Sunnah, semula di atas al-haq, kemudian berpaling berbalik arah, itu karena sebabnya UUD. Ujung-ujungnya duit. Paham ya? Itu kata mereka sepertinya, UUD itu ujung-ujungnya duit. Paham ya? Karena apa? Karena dengan uang itu mereka berubah arah gitu ya. Jadi mereka lebih mengedepankan tadi itu. Namallahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bagaimana apakah kita bisa mengkafirkan pemerintah secara drastis dan secepat itu? Tidak semudah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Kemudian ada lafaz faulaika humudz zalimun, ada lafaz juga faulaika humul fasiqun. Ada 3 kemungkinan: kafir, zalim, fasik. Tidak boleh semudah itu. Jangan seperti orang-orang yang mereka terdoktrin dengan pemikiran Khawarij, yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah. Dikit-dikit, oh ini tidak berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah, berhukum dengan Pancasila, berhukum dengan undang-undang dasar dan semisalnya. Oh berarti kafir, berarti kita wajib memeranginya. Boleh kita hancurkan, boleh kita rampas hartanya dan misalnya. Itu terlalu berlebihan dan juga terlalu apa? Terlalu memaksakan dalil-dalil yang ada. Karena mereka memandang cuma satu dalil saja. Faulaika humul kafirun, itu yang mereka ambil. Paham itu ya? Nah, padahal sana masih ada faulaika humudz zalimun, faulaika humul fasiqun. Rinciannya bisa dilihat dalam syarah Salasatul Usul yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Bahwasanya seseorang ketika berhukum dengan hukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bagaimana hukumnya? Dikafirkan ataukah tidak? 3 perkara tadi itu. Bisa jadi kafir atau zalim atau fasik. Jadi jangan sampai kita bertindak sewenang-wenang. Nah, barakallahu fikum, seperti kelompok-kelompok sesat yang mereka berupaya untuk menghancurkan agama Islam. Allahul musta'an. Karena mereka kalau sudah terdoktrin itu susah untuk keluar darinya, karena doktrinnya mereka sangat kuat. Nah, ketika kalian melihat pemerintah dari kalangan jajaran kepolisian atau tentara, aparat negara semisalnya, itu hukumnya sudah berhukum selain hukum Allah. Berarti boleh dibunuh kata mereka. Boleh dibunuh. Akhirnya mereka melakukan bom bunuh diri, melakukan ini dan itu. Dan kalian nanti kalau bisa membunuh mereka akan mendapatkan jannah firdaus. Nah, kan istilahnya kan iming-imingannya ngeri juga. Itu doktrin sejak awal. Paham ya? Oleh karena itu kita berhati-hati barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan mencari teman walaupun dia berjenggot, berjubah dan misalnya, dilihat dulu pemikirannya apa. Di dalam masalah hukumah pemerintah kaum muslimin. Nah, kalau pemikirannya sudah mengatakan kafir, sudah ada apa? Ada benih-benih pemikiran Khawarij yang itu harus kita hindari. Nah, barakallahu fikum, karena seperti itu keadaannya. Karena mereka melihat ketika mereka memusuhi, dalam artian ketika mereka ingin menghancurkan agama Islam, orang kafir itu melihat mana sih orang-orang yang beragama Islam yang paling benci dengan orang kafir? Ahlus Sunnah. Yang paling benci dengan orang kafir. Kalau orang muslimin yang lainnya mungkin dengan uang sudah selesai urusan. Tapi Ahlus Sunnah enggak mau suap menyuap. Paham ya? Oleh karena itu mereka membentuk yang namanya mungkin jaringan Al-Qaeda atau ISIS yang mengatasnamakan apa? Islam. Pakaiannya hampir mirip dengan Ahlus Sunnah, ya enggak? Berjenggot, berjubah, akhwatnya pakai cadar untuk merusak kriteria na barakallahu fikum Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus, dan juga kaum muslimin secara keumuman. Hati-hati orang bercadar itu teroris katanya. Ya enggak? Orang yang berjenggot itu teroris, hati-hati. Nah, itu yang kita sayangkan tuh orang-orang yang enggak tahu tapi berani ngomong gitu loh. Paham ya? Orang-orang yang tahu malah enggak ngomong, tapi orang-orang yang enggak tahu itu ngomong, akhirnya bikin isu ke mana-mana, akhirnya tuduhan ke mana-mana. Yang jelas kita barakallahu fikum menyampaikan kebenaran sesuai dengan hakikatnya barakallahu fikum. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah barakallahu fikum hafizakumullah, orang-orang yang berupaya mengikuti Al-Qur'an was Sunnah dan juga berjamaah, yaitu luzumul haq wa ittiba'uh, mengikuti kebenaran dan juga mengikuti al-haq tersebut.
bukan dengan cara keonaran, kekacauan, keributan dan yang semisalnya barakallahu fikum, karena bom bunuh diri atau yang semisalnya itu bukan termasuk syariat daripada agama Islam. Membikin keonaran, kekacauan di mana-mana, baik di lingkungan orang kufar, gereja-gereja dan semisalnya dalam keadaan posisi damai, itu tidak diperkenankan. Nah, bahkan dalam keadaan peperangan melawan orang kufar, itu pun tidak diperkenankan untuk bunuh diri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Naam, kata beliau, kalladzi yufaddil hukm at-tawaghit la'anahumullahu ta'ala 'ala hukmih, seperti orang yang lebih mengedepankan hukum-hukum selain Al-Qur'an was sunnah, semoga Allah Ta'ala melaknat mereka terhadap naam barakallahu fikum hukum tersebut, fahuwa kafir bila syak, maka dia kafir tanpa diragukan lagi. Ini ingat-ingat ya, hukum seperti ini global. Adapun per individu hati-hati, jangan sembarangan. Kita melihat di masyarakat dikit-dikit mengkafirkan, jangan. Dilihat dulu karena kita tidak tahu akhir hayatnya. Yang jelas kita hukum secara global, bahwasanya barang siapa yang meyakini seperti ini maka dia kafir, itu global. Paham ya, hukum secara global, bukan hukum secara per individu. Kecuali kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, barulah kita katakan secara ta'yin, tapi kita mengatakan si fulan meninggal dalam keadaan kekufuran. Seperti itu enggak masalah. Paham ya? Itu pun dilihat situasi, kondisi dan tempatnya. Kita lihat sini. Fa man i'taqada anna hukma ahadin minal bashar ka'inan man kan ahsan min hukmil Mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha faqad kafara kufran akbar yukhrijuhu minal islami bil kulliyah. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum salah seorang dari kalangan manusia, siapapun orangnya, lebih bagus, lebih baik daripada hukumnya Mustafa. Siapa Mustafa itu? Hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah tidaklah mengucapkan kecuali dari wahyu yang Allah telah wahyukan dan tidak berucap dengan hawa nafsu. Faqad kafara kufran akbar, sungguh dia telah kufur dengan kekufuran yang besar, yukhrijuhu anil millah atau yukhrijuhu minal islam bil kulliyah, yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman secara keseluruhan, kaman yufaddil al-qawanina al-wad'iyah, sebagaimana orang yang lebih mengedepankan undang-undang yang diletakkan, nah maksudnya letakkan bikinan manusia, maksudnya ya, undang-undang bikinan manusia, ala hukmillahi wa rasulih, di atas hukum Allah dan Rasulnya, bahwa kafir, maka dia adalah kafir. Nah, barakallahu fikum. Karena nanti ada pembagiannya ya, orang yang berhukum selain hukum Al-Qur'an Sunnah itu karena terpaksa, yu'fa, diampuni. Atau karena dia masalah uang, harta dan misalnya, maka masuk dalam kategori kefasikan dan kedzaliman dan semisalnya. Paham ya? Atau gara-gara apa? Politik dan semisalnya, tapi dia meyakini bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah lebih baik dan tidak ada tandingannya. Itu nanti masuk dalam kedzaliman atau kefasikan juga. Tapi kalau sampai meyakini bahwasanya undang-undang selain Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang bikin manusia itu lebih baik dan lebih sempurna dan lebih mencakup daripada Al-Qur'an dan Sunnah, itu yang terjatuh dalam kekufuran. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, dikit lagi kata beliau, wa yadkhulu fi hadza man yaqul, dan masuk dalam pembahasan ini juga orang yang mengatakan innal hukma bima anzalallahu ta'ala la yasluhu li zamanina al-hadits. Ini perhatikan ini. Syubhatnya mereka. Sesungguhnya hukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidak layak, tidak pantas untuk zaman kita sekarang ini. Karena sekarang ini zaman apa katanya? Zaman modern. Paham ya? Perkembangan zaman, sehingga kalau kita terapkan dengan hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah enggak layak, enggak pantas katanya. Wala yaliqu illa biz zamanil awwal, dan Al-Qur'an was Sunnah tidak layak untuk dijadikan hukum kecuali di zaman pertama dulu. Faman qala hadza aw i'taqadahu mujarrad i'tiqadin, barang siapa yang mengucapkan ucapan seperti ini atau dia meyakini semata-mata cuma meyakini saja, na'am fadlan 'anil amal bih, terlebih-lebih lagi kalau sampai dia beramal dengannya, fa huwa kafir, maka dia kafir. Allah musta'an. Hati-hati. Kharijun 'an dinil Islam, keluar dari agama Islam. Li'anna alladhi anzala hadhil ahkam huwallahu alladzi la ilaha illa huwal alimul hakimul azim. Dikarenakan zat yang telah menurunkan hukum-hukum ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, zat yang Maha mengetahui, zat yang Maha bijaksana, dan zat yang Maha agung. Karena murtad itu ancamannya berat sekali. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum bid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ancamannya berat. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kekufuran, maka habitat a'maluhum bid dunya wal akhirah. Amalan-amalan dia dunia dan akhirat hancur sudah.
Wa ulaika ashabun nar. Itu ya. Nah, dan mereka adalah penduduk api neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Kemudian, nah barakallahu fikum hafizakumullah taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Kemudian, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuna itu ya. Yuhibbuhum yuhibbuna itu ya. Nah, barakallahu fikum afan. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin wala yakhafuna yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna laumata laim. Itu ya. Wala yakhafuna laumata laim. Naam. Artinya, wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, niscaya Allah taala menggantikan dengan sekelompok kaum yang mereka itu justru apa? Allah taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatun 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama mukminin. A'izzatun 'alal kafirin, bengis dan juga keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Jadi kalau murtad itu bahaya sekali. Allahu musta'an. Apalagi murtad gara-gara uang. UUD. Ujung-ujungnya apa? Duit. Nah, UUD kan kepanjangan dari ujung-ujungnya duit. Nah, kata versi orang-orang yang Allahu musta'an yang mereka suka mencari uang tadi gara-gara apa? Gara-gara menjual agamanya sebabnya karena uang tadi. Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, alladzi ya'lam ma kana wa ma yakunu ma lam yakun law kana kaifa yakun. Zat yang mengetahui perkara yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, Allah Taala tahu bagaimana terjadinya. Kok bisa? Ya, Allah Taala mengetahui perkara yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, Allah Taala tahu bagaimana terjadinya. Contohnya, perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, Allah Ta'ala tahu bagaimana terjadinya. Paham belum? Perkara yang telah terjadi, paham? Yang akan terjadi, paham? Perkara yang tidak terjadi, tapi kalau seandainya perkara itu terjadi, Allah Ta'ala tahu bagaimana terjadinya. Contohnya? Bencana. Bencana yang belum terjadi maksudnya ya. Nah, itu juga masuk, tapi ada firman Allah SWT mengenai keadaan orang kufar itu. Apa itu? Dalilnya mengenai keadaan orang kufar, kalau seandainya mereka dibalikkan ke muka bumi atau ke dunia, niscaya mereka ngulangi lagi di atas kekufuran mereka, karena mereka dusta. Apa? Ya itu maksudnya keadaan orang kufar, ayatnya bagaimana ayatnya? Sudah sering kita nukilkan berkali-kali itu. Walau ada ingat enggak? Walau ruddu apa itu? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun itu. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun. Kalau seandainya orang-orang kafir itu dibalikkan ke dunia, niscaya mereka apa? La'adu limanhu an. Niscaya mereka akan mengulangi lagi dulu yang pernah dilarang. Tapi dibalikkan enggak mereka? Enggak. Karena Allah juga tahu kalau seandainya dibalikkan akan mengulangi lagi. Innahum lakadzibun. Sungguhnya mereka adalah orang dusta. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu dalil yang mengenai bahwasanya Allah Taala mengetahui perkara yang tidak terjadi, tapi kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana kejadiannya. Nah, subhanahu wa ta'ala fa kaifa yadunu 'aqilun fadlan 'anil muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yakuna hukmullahi wa rasulihi an yakuna hukmullahi wa rasulihi la yunasibu kulla 'asrin wa kulla waqtin wa kulla makanin. Maka bagaimana orang yang berakal itu menyangka terlebih-lebih lagi orang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian dia menjadikan hukum Allah dan Rasulnya tidak sesuai. Nah, setiap waktu, setiap zaman, setiap tempat enggak sesuai. Bagaimana mungkin seperti itu dilontarkan dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Waladzi anzalahu 'alimun bimasalih khalqih. Zat yang telah menurunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah zat yang mengetahui tentang kepentingan-kepentingan makhluknya. Wa muhitu ilmihi bi kulli syai', dan juga ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Wa qad 'alima kulla syai'in kain
Nah, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Wa katabahu qabla an yakhluqas samawati wal ard, dan telah mencatatnya sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa, Abdullah? 500. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir makhluk-makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak, ingat enggak? 500. Terlalu kebanyakan 500 tahun. Atau terlalu sedikit? Berapa? 5.000. Terlalu sedikit 5.000. Tambah lagi dikit lagi. 50.000. 50.000 ya. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir makhluk ini. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50.000 sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir makhluknya. Nah, barakallahu fikum, semuanya itu ya, sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Nah, wa katabahu qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50.000 sanah. Dan Allah Ta'ala telah mencatat dan telah menulisnya di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, barakallahu fikum, tapi yang menulis Allah Ta'ala langsung atau ada yang menulis? Langsung. Kalam Allah. Jangan keliru ucapannya. Kalau kalam Allah berarti ucapan Allah. Langsung. Maksudnya langsung nulis itu. Kitabnya benar Lauhul Mahfuz, cuman yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz itu yang nulis siapa? Langsung. Kita nggak tahu, tapi dijelaskan soalnya, barakallahu fikum, dalam artian Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makhluk-makhluk yang banyak enggak? Nah, kemudian di sana itu ada Lauhul Mahfuz, di antaranya makhluk Allah Ta'ala. Nah, yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz itu otomatis kan ada yang menulis. Yang menulis siapa? Yang menulis siapa? Akhaw Yusuf? Pena apa maksudnya? Makhluk Allah Ta'ala ya. Nah, pena, paham ya? Al-qalam, bukan kalamullah, qalamullah. Paham ya? Pena Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kalamullah tapi qalamullah. Paham ya? Maksudnya pena Allah Subhanahu wa taala yang ketika awal kali Allah Ta'ala menciptakan qalam apa? Awalu. Nah, barakallahu fikum, awalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala mengatakan uktub, tulislah. Kemudian pena tadi berkata, "Wa ma aktub, apa yang aku tulis?" "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Paham ya? Jadi semuanya sudah tercatat sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Nah, barakallahu fikum, 50.000 tahun semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, barakallahu fikum. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.